Aku kermesane awakmu. Kenapa? Aku nyelekne awakmu. Kenapa kasihan sama saya? Awakmu sing enom le. Iya, saya masih muda. Terus lantas kenapa? Dan awakmu sampai disantet. Aku kermesane awakmu para santri-santrimu. Sing ono padepokan. Nah, terus Saya siar ngurus sapa? Awak mati. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel Mbah Sarbini, seorang dukun santet yang sangat marah kepada Gus Nur Samsun. Dukun Sarbini ini mengancam Gus Nur Samsun agar menghentikan aksi grebek dukun yang biasa dilakukannya. Dan kalau Gus Nur Samsun tidak bisa diingatkan dengan cara baik-baik, maka dia tidak segan akan membunuhnya. Lalu apa yang akan terjadi ketika Gus Nur Samsun melakukan duel hidup mati dengan Mbah Dukun Sarbini ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya diundang sama dukun, rumahnya depan situ. Diundang, dia ngundang saya itu datang ke Padepokan. Terus menyuruh saya datang, dan dia ngaku kalau dia dukun santet, mengaku waktu di Padepokan itu mengaku dukun santet, dan mengundang saya untuk datang ke rumahnya. Ada yang ingin diobrolkan penting, lalu meninggalkan amplop, dan amplop itu isinya bukan uang tapi surat, ya, surat. Dan surat itu bahwa dia itu menginginkan saya pensiun, berhenti. Nah, maka dari situ kita datang saja, kita klarifikasi. Oke sahabat-sahabat, sebelum kita ke sana, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, dan lanjut kita doa alikum seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Gus Nur Samsun adalah seorang tokoh spiritual hebat pendiri Padepokan Cakra Lodaya Nusantara. Dan misi dakwahnya adalah ingin membantu warga masyarakat yang menderita sakit yang diakibatkan oleh serangan ilmu teluh dan santet. Selain itu, Gus Nur Samsun juga ingin menghancurkan eksistensi sang para dukun yang biasa melakukan kirim santet tersebut. Itu dikarenakan para dukun tersebutlah yang memang senantiasa menjadi monster membahayakan di tengah kehidupan banyak warga di masyarakat. Dengan kemampuan ilmu hitam sesat yang didapatnya dari memuja iblis dan sebangsanya, sang para dukun itu berdalih membantu masyarakat yang meminta bantuan kepadanya. Padahal, mereka membantu adalah hanya untuk kepentingan nafsu pribadinya, juga untuk menjerumuskan manusia agar ikut kepada kesesatan yang dilakukannya. Telah sangat banyak para dukun santet yang telah didatangi Gus Nur Samsun. Dan tidak sedikit pula sang para dukun itu yang berhasil ditobatkannya. Namun bagi para dukun yang tak bersedia bertobat, Gus Nur Samsun biasanya menghajar mereka hingga stroke dan sekarat. Bahkan, ada pula dari mereka yang sampai meninggal dunia. Dan aksi Gus Nur Samsun itulah yang kemudian menjadikan banyak para dukun menjadi sangat resah. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang malah sangat murka dan merasa tertantang.
Mereka yang rata-rata memang memiliki ilmu kanuragan yang hebat, malah berusaha untuk menantang duel Gusnur Samsun. Mereka ingin mengalahkan Gusnur Samsun, serta berbalik ingin menghancurkannya. Termasuk seorang dukun santet yang didatangi Gusnur Samsun yang bernama Mbah Sarbini ini. Ketika mengetahui aksi Gusnur Samsun yang telah memberantas para dukun santet, Mbah Sarbini menjadi sangat murka. Praktek perdukunan itu adalah sudah menjadi warisan dari para leluhurnya. Selain itu, menjadi dukun adalah juga pekerjaannya. Karena mereka mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kehidupannya dan keluarganya adalah dari pekerjaannya itu. Sehingga ketika pekerjaannya dihalang-halangi, mereka menjadi tidak terima. Dukun Sarbini itu juga sangat penasaran kepada Gusnur Samsun. Sehebat apakah ilmu dari Gusnur Samsun, sehingga Gusnur Samsun telah banyak mengalahkan para dukun. Dan karena sebab itulah sang dukun ini kemudian mengundang Gusnur Samsun untuk datang ke rumahnya. Dia ingin mencoba memperingatkan Gusnur Samsun dengan cara baik-baik, agar tidak lagi melanjutkan aksinya memberantas para dukun. Dan jika tidak bisa diingatkan dengan baik-baik, sang dukun tidak segan untuk menghabisinya. Maka setelah bertemu dengan sang dukun, Gusnur Samsun pun mencoba untuk berkata. Gusnur Samsun meminta sang dukun agar tidak marah, dan meminta sang dukun menganggap bahwa konten mendatangi dan memberantas para dukun itu hanya settingan saja. Lalu apakah yang akan dilakukan sang dukun ketika Gusnur Samsun mengatakan bahwa kontennya itu hanyalah settingan? Dan apa pula yang akan dilakukan Gusnur Samsun terhadap sang dukun Sarbini itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Ambillah sisi baiknya dan buanglah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap, semoga video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Ngomong apa, Mbah? Ngomong aja, Mbah. Ini ya, kowe aja sok nantang-nantang dukun-dukun. Kowe ki seno, eman-eman nyawamu. Lah masalahnya apa? Lah, para dukun-dukun ku ora trimo karo awakmu. Kowe iso nyantet awakmu, aku ki mesane awakmu. Wis kowe rasa ngurusi dukun-dukun. Urusanmu dhewe. Nek kowe pengen ngaji ya ngaji wae. Pengen ndarus wae. Mulang nek langgar apa musala. Ora usah ngurusi urusane dukun-dukun. Kowe wis urusanmu. Terus urusannya siapa? Kowe urusane para dukun-dukun. Kowe ora usah melu campur-campur. Nah kalau saya nggak ikut campur sama dukun-dukun santet, ya kasihan warga-warga yang disantetin, Mbah. Lah, aku kan mesane awakmu. Kenapa? Awakmu. Kenapa kasihan sama saya? Awakmu sing enom, Le. Iya, saya masih muda. Terus lantas kenapa? Dan awakmu sampai disantet. Aku kan mesane awakmu para santri-santrimu sing ono padepokan. Nah, terus saya ngurus apa? Awakmu mati. Nah, saya mau tanya nih, Mbah. Maksudnya apa? Sampai waktu itu datang ke padepokan saya, mengundang saya, memberikan saya amplop, isinya surat seperti itu. Maksudnya apa? Ya aku mau. Aku kurang pengen ngilik awakmu. Supaya kowe iki aja ngurusi ranah perdukunan. Lah iya, kalau saya nggak ngurusin orang-orang dukun-dukun perdukunan, terus siapa yang ngurusin? Kowe wis dadi urusane para dukun wae. Kowe ora usah melu-melu. Kalau saya nggak ikut-ikut campur urusan dukun, Mbah, kasihan warga-warga yang kena santet. Loh, kowe ya wis ben. Loh, kok wis ben piye? Lah saya gini loh, Mbah, jalan sampean kan nyantet, jalan saya membantu orang yang kena santet, kan nggak salah saya. Ya nang bener, cuma ora usah melu-melu. Ya nggak bisa. Ora seneng nek dicampuri urusan, nyampuri urusane dukun-dukun. Ya nggak bisa lah, Mbah. Ini pekerjaan saya, toh juga di YouTube yang sampean tonton itu settingan kok. Lah nek settingan ngopo kowe nantang dukun-dukun? Ya kalau saya nantang, wis awakmu kejagoan. Saya bukan jagoan, saya tidak sakti, Mbah. Toh juga kesaktian saya cuma settingan. Ya ya, kan kowe ngerti settingan ngopo kowe nantang-nantang. Lah, rasa muni-muni kon media ngono kuwi to. Media saya ya hak saya, hak asasi manusia, Mbah. Gini, Mbah, saya sudah mengatakan gerbek dukun itu settingan, menantang dukun pun settingan, kesaktian saya juga settingan. Lah kenapa sampean nggak terima? Loh, lah awakmu kuwi nantang-nantang kuwi mau sing ra seneng. Nantang sok jagoan ki mau. Saya nggak merasa jagoan, Mbah. Mending kowe wis rasa ngurusi dukun. Wis urusan padepokanmu. Terus saya ngapain? Ya sing ngulang ngaji apa ngulang apa wae. Soal ngaji sudah ada yang ngurus, Mbah, dan itu urusan saya. Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah mengingatkan saya. Saya terima kasih sudah diingatkan, tapi kalau untuk masalah saya harus berhenti gerbek dukun, menantang dukun, mohon maaf, Mbah.
Saya nggak bisa. Loh, kalaupun sampai mengingatkan saya, karena sampai menganggap saya takutnya saya kena santet, disantet dukun-dukun, nggak apa-apa, kan badan saya bukan badan Mbah. Ngono kamu. Lah iya, saya menantang dukun santet, apalagi saya menantang berhadiah 500 juta. Supaya apa? Supaya saya nggak repot-repot mencari, Mbah. Supaya dukun-dukun santet itu datang ke tempat saya, seperti jenengan datang. Kayak mana nih saya mbara kayak settingan apa tenanan? Maksudnya piye nih ngono kae? Saya membuat sayembara itu beneran, itu real. Nah, lagi berarti awakmu kan nantang dukun toh? Ya udah, saya ngaku salah. Tapi mohon maaf kalau saya disuruh berhenti untuk memberantas dukun, saya nggak bisa, Mbah. Saya tidak akan menantang, wes. Saya tidak akan menantang. Loh, Tapi nantang piye? Awakmu ra gelem leren, tak elene ra gelem leren. saya nggak mau berhenti, Mbah. Tapi saya nggak nantang loh. Biarin dukun-dukun yang nantang saya saja, nggak apa-apa. Itu. Oh, karena ngono. Iya. Ini karena ngono aku ya pengen jajal. Sampai pengen jajal saya. Ya. Jajal apa? Ya awakmu jadi rumangsa sekti, rumangsa pengen jajal dukun-dukun. Loh, saya datang ke sini cuma pengen klarifikasi, Mbak. Ini disaksikan banyak orang loh. Aku ora ngurusi kan iki. Saya klarifikasi saja, Mbak, bahwa gerbek dukun itu settingan. Ya. Kesaktian saya pun juga settingan. Tapi Udah. awakmu wani teko kene. Ya, saya berani datang ke sini karena Mbah yang mengundang kan. Iya. Gak aku tak elene awakmu ra gelem nurut. Berarti awakmu orang ngajeni aku. Orang ngajeni para dukun-dukun. Loh, kalau begitu sebaliknya, Mbah. Mbahnya tidak menghargai saya. Karena saya juga di sini adalah pejuang. Kowe merjuangnya apa? Saya memperjuangkan akidah, saya memperjuangkan sebuah hak asasi manusia. Saya memperjuangkan kemanusiaan. Ya kowe untuk bayar. Saya nggak ada yang membayar, Mbah. Tapi mohon maaf, bayaran saya berlipat-lipat ganda daripada uang, lebih besar dari uang. Saya tidak bisa, bayaran saya itu tidak bisa dibayar pakai uang, Mbah. Karena bayaran saya itu di akhirat nanti, Mbah. Akhirat wis urusanmu. Nek nang donya iki rasa ngurusi para dukun-dukun urusane dhewe. Nah, saya hidup di dunia itu karena saya memikirkan akhirat saya. Karena hidup di dunia itu hanya sesaat. Hidup di akhirat itu selama-lamanya. Yang artinya saya hidup di dunia, mumpung saya masih hidup, saya mencari bekal. Itu. Kowe nek kene kok malah mejang aku. Aku ki sing ngandani kowe, kok malah mejang aku. Lah sampai dikasih tahu malah nggak mau tahu kok, Mbah, malah sok-sokan ngajarin saya. Orang sampean sendiri saja masih tersesat kok. Wis saiki aku pengen jajal awakmu. Jajal apa? Lah kowe awakmu jare mongso sekti tak jajal. Aku pengen jajal. Ngomong-ngomong ning YouTube kae. Apa ya bener, kuwi ya settingan apa ya tenanan? Ya kalau saya bilangnya settingan kenapa? Ya ora settingan apa wudu, aku ora peduli, aku pengen jajal. Yakin? Aku ngomong ini yakin kok. Udahlah Mbah, buat itu aja Mbah. Kowe meneng. Kowe meneng kancamu. Ya dia nggak bisa diem karena punya mulut. Sampean saja yang punya mulut nggak bisa diem kok. Kita baik-baik Mbah kesini Mbah. Tuh, kowe meneng, aku ora santet. Loh, sampai nyantet dia, urusan sama saya, dia ponakan saya, Mbah. Aku ora peduli wong awakmu ya tak elene ra kenal. Oh, ya sudah, gimana maunya? Ya aku arep jajal kowe. Silakan. Ya. Settingan kan, Mbah? Settingan, Mbah. Oh, ya tenang. Dibilangin settingan kok ngeyel. Yo, tak akoni. Kowe rotek duwe keluyan. Siap, saya nggak punya kelebihan, Mbah. Aku ora wedi ora. Karena saya belum jajan, jadi nggak ada kelebihannya. Kalaupun ada kelebihannya, buat sampean lah. Serasa ndagel nek kene. Siapa yang dagel juga? Orang saya nggak jajan ya, Yes. minta kelebihan. Payah. Karena akan lo sepele. Yo. Sun anak aji. Sun mata kajiku, alah alah. Sun sing suwe, Mbah. Alah, setan meneh demit meneh sing diceluk. Jen-jen sing ono. Ganti ora kene no samsul. Nah, dorong kalau bisa, Mbah. Hmm. Ini rumah sampean, Mbah. Saya nggak akan takut. Lah emang saya takut kalau di rumah sampean. Saya mau dimanapun saya nggak akan takut, Mbah. Bukannya sombong ataupun takabur. Kalau nggak sombong bukan GNS, Mbah. Sombong ya. Oh, aku sombong di rumahmu boleh-boleh saja dong. Oh ya, ngece karo sentuh. Apa? Mau apa? Santet ya. Hah? Santet.
Saya sarankan itu pusakanya diambil loh. Supaya berlipat-lipat ganda kesaktianmu. Saya pengen mencoba. Saya menantang. Oh iya, aku pengen ngerasa nih. Ya, pusaka dari pasar kok yo dibanggakan. Itu kan pusaka dari pasar toh? 15.000. Berapa? 15.000? Iya. Dia nggak terima kalau kita ledekin. Hati Gus. Saya coba dulu ya, saya mencoba pusakanya seperti apa. Kujang dari pasar kemis. Sumun bukmun umlin fa'am la yarjud. Allahumma kunca sifatin cahaya kunca mulia sifatin Allah nurku ya nur Muhammad wa baka madik jagat gede jagat saya dengan sosial yang seperti itu sakar sana berkah kalima la haula wala quwwata illa billah. Apa mutah-mutah kan? Kecapnya keluar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gimana Mbah? Settingan nggak Mbah? Settingan nggak? Kok bajingan pita? Setting aku ilmu bisa guang. Hah? Lemes gini, lemes. Aduh lemes. Masih mau menantang lagi nggak? Hah? Masih mau menantang lagi nggak? Hah? Yo wes. Nih kenang-kenangan oleh-oleh nih. Allah. Nah. Alah. Gitu aja. Kita terakhir ya pungkasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunca sifatin cahaya kunca mulia sifatin Allah nurku ya nur Muhammad wa baka madik jagat gede jagat jelas saya dengan sosial yang seperti itu sakar sana berkah kalima la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Iya. Ini sampai kayak gini nih. Parah Gus. Hah?